Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas internal melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran disiplin pegawai. Langkah ini menjadi bagian dari agenda reformasi berkelanjutan di tengah tantangan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara yang semakin kompleks. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, menyampaikan bahwa sepanjang 2024, DJBC telah memberhentikan 27 pegawai yang terbukti terlibat dalam praktik fraud dan pelanggaran disiplin berat. Sementara itu, pada 2025, sebanyak 33 pegawai lainnya saat ini tengah menjalani proses penjatuhan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas sumber daya manusia Bea Cukai, ujar Nirwala dalam kegiatan Media Gathering, Selasa, 30 Desember 2025. Menurut Nirwala, penguatan integritas menjadi fondasi utama bagi Bea Cukai dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan, khususnya di tengah dinamika perdagangan global dan meningkatnya tekanan terhadap penerimaan negara. Pembenahan menyeluruh organisasi. Langkah penegakan disiplin internal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang mendorong DJBC melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai lini. Pembenahan itu meliputi penguatan kultur organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi fungsi pengawasan di pelabuhan dan bandara. Nirwala menegaskan, Bea Cukai terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan pelaku usaha. Setiap kritik dan laporan publik akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi secara berkelanjutan. Masukan dari masyarakat sangat penting bagi kami. Itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem dan meningkatkan kepercayaan publik, ujarnya. Penguatan pengawasan berbasis teknologi. Dari sisi pengawasan, Bea Cukai terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu fokus utama adalah pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI), khususnya untuk mencegah praktik underinvoicing yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi analisis risiko, mempercepat proses pemeriksaan, serta menekan celah penyimpangan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai. Meski demikian, Nirwala menekankan bahwa penindakan akan dilakukan secara terukur dan proporsional, agar tetap efektif dalam mengamankan penerimaan negara tanpa mengganggu aktivitas usaha yang patuh terhadap peraturan. Fokus pengamanan APBN 2025. Selain pembenahan internal, DJBC juga mengintensifkan pengawasan menjelang akhir 2025 guna mengamankan target penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang ditetapkan sebesar Rp301,6 triliun. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan operasional serta pelaksanaan J-in program bersama instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kerja sama lintas lembaga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan arus barang dan mencegah kebocoran penerimaan. Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak stabil, termasuk konflik di Timur Tengah dan fluktuasi perdagangan internasional, Bea Cukai mencatatkan kinerja yang relatif positif. Namun, tantangan ke depan diperkirakan akan semakin berat. Target penerimaan 2026 lebih tinggi. Memasuki 2026, pemerintah menargetkan penerimaan Bea Cukai sebesar Rp336 triliun. Target tersebut mencakup rencana pengenaan bea keluar atas komoditas emas dan batu bara, yang menjadi salah satu sumber penerimaan potensial. Untuk menjawab target tersebut, DJBC telah menyiapkan sejumlah strategi. Selain pemanfaatan AI dalam penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang, Bea Cukai juga akan melakukan modernisasi laboratorium, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan. Operasi penindakan juga direncanakan dilakukan secara serentak dan terpadu di seluruh wilayah pengawasan. Langkah ini bertujuan menciptakan efek jera terhadap pelanggaran serta menjaga iklim usaha yang sehat dan adil. Reformasi berkelanjutan. Nirwala menegaskan, pengawasan dan penindakan akan terus dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan di lingkungan DJBC. Menurutnya, integritas pegawai dan sistem yang transparan merupakan kunci utama dalam menjaga penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Kedepan, agenda reformasi Bea Cukai akan terus dilanjutkan melalui penguatan sistem berbasis teknologi, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi fungsi pengawasan dan pelayanan, kata Nirwala. Dengan langkah-langkah tersebut, Bea Cukai berharap dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada penerimaan negara, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan dan menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia.